Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah dan juga pengawas pembina. Khususnya di kesempatan ini saya akan memandu terkait dengan keberhasilan sekolah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Di sini saya sertai dengan hasil refleksi melalui 5 indikator. Yang pertama adalah bagaimana keberhasilan sekolah mengupdate kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memastikan kesesuaian deskripsi perangkat ajar. Yang saya padukan di sini adalah bagaimana RPP sederhana itu dibandingkan dengan modul ajar yang tentunya akan diimplementasikan di sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini melibatkan semua warga yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar siswa yang tentunya akan kemampuan yang bervariasi, sehingga bagaimana keberhasilan guru di sekolah berdiferensiasi. Dan tentu yang kelima adalah menetapkan solusi penyelesaian akar masalah berbasis data rapor pendidikan di sekolah masing-masing. Saya akan langsung pandu sahabat guru hebat. Yang pertama adalah bagaimana mengupdate kurikulum operasional satuan pendidikan. Gunakan 3 parameter berikut. Yang pertama adalah bagaimana satuan pendidikan telah menetapkan kurikulum yang digunakan mengacu pada kontekstual dan mengakomodir aspirasi komunitas di sekolah. Nah, yang kedua, bagaimana menstrukturkan pembelajaran itu sesuai dengan visi misi sekolah, mengacu kepada kebutuhan murid dan juga konteks sekolah yang akan menjadi fokus. Bagaimana mewujudkan ekosistem sekolah, ini menjadi kunci tentunya. Menciptakan sekolah aman, sekolah yang menyenangkan, tentu adalah bagaimana mengoptimalkan bakat dan minat potensi murid-murid di sekolah ini yang menjadi acuan sahabat guru hebat di sekolah. Nah, kemudian bagaimana menstrukturkan, artinya menata pembelajaran dengan melibatkan perwakilan murid, orang tua maupun masyarakat. Maka inilah penting dijabarkan bahwa P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah melibatkan perwakilan murid, orang tua dan juga masyarakat. Nah, yang kedua adalah bagaimana deskripsi perangkat ajar dengan menggunakan RPP sederhana dan modul ajar. Artinya, ketika sahabat guru hebat mengembangkan sendiri perangkat ajar mengacu kepada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, maka acuannya adalah RPP sederhana dan juga modul ajar. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk sahabat guru hebat biasakan mengembangkan sendiri mengacu kepada contoh-contoh yang sudah ada. Nah, 2 indikator pentingnya di sini adalah bagaimana sahabat guru hebat berhasil menciptakan pembelajaran bervariasi atau menggunakan berbagai sumber yang valid, dan ini berdasarkan keputusan sahabat guru hebat. Aspek profesionalnya di sini yang paling penting, tidak monoton, menghadirkan benda konkret dan juga melibatkan siswa. Ini menjadi sesuatu yang penting. Kedua adalah sebagian besar guru mengembangkan perangkat ajarnya secara mandiri mengacu kepada karakteristik dari murid-murid di sekolah. Nah, yang ketiga tentu adalah bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terobosan satuan pendidikan itu untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentu di sekolah program sekolah penggerak dengan pilihan minimal 3 proyek yang dilakukan. Pengembangan potensi murid yang mendesak untuk ditetapkan memilih proyek apa yang dilakukan, sehingga
gerakan proyek yang dipilih dari 3 boleh dikembangkan karena itu minimal, berarti satuan pendidikan diberikan kebebasan memilih 4 atau 5 proyek tentunya berdasarkan alokasi waktu yang dimiliki. Nah, tentu bagaimana modul proyek yang sudah disediakan Kemdikbud ini menjadi acuan, tetapi satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan apa yang menjadi prioritas dari bakat dan minat murid-murid yang ada di sekolah. Nah, tentu agar ini bisa melibatkan banyak pihak, proyek yang memang diperlukan oleh murid-murid, ya, barangkali di sekolah itu bisa melakukan proyek sederhana dalam bentuk minat anak-anak lebih banyak di fashion show atau kewirausahaan yang tentu akan bisa menghasilkan produk-produk yang bernilai jual. Tentu ini akan membuat anak-anak kita bisa memasarkan produk yang akan dihasilkan. Nah, yang kedua tentu bagaimana keterlibatan masyarakat untuk terlibat dalam perancangan proyek ini juga merupakan suatu yang penting, karena tentu di antara orang tua murid-murid itu akan memiliki keahlian tertentu sehingga bisa diundang untuk melakukan perencanaan proyek apa yang penting dan diminati juga oleh murid-murid. Nah, yang keempat tentu yang cukup penting ini adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tahap capaian belajar siswa. Ini menjadi fokus untuk dilakukan di sekolah. Ketika sekolah sudah melakukan asesmen diagnostik, tahapan selanjutnya adalah guru menemukan beberapa kelompok siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Ini tentu siswa di kelas yang sama itu dibagi menjadi 2 kelompok atau lebih. Kemudian proses pembelajarannya itu dilakukan oleh guru yang sama, tetapi fokus kepada capaian belajar yang berhasil atau yang diperlukan oleh murid. Ini yang menjadi sesuatu yang sulit untuk hingga saat ini diwujudkan, khususnya fokus kepada apa yang berhasil dicapai oleh murid, maka itulah yang diperdalam. Nah, kemudian di berikutnya bagaimana sekolah menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap belajar, sehingga perlu ada pelajaran tambahan dari sahabat guru hebat semua. Nah, kemudian yang kelima tentu ini yang tentunya pembelajaran berbasis data mengacu rapor pendidikan ini yang menjadi penting, khususnya sekarang bagaimana satuan pendidikan mampu mengidentifikasi masalah dan akar masalah berdasarkan profil pendidikan, kemudian menetapkan solusi penyelesaian akar masalah, lalu bagaimana memasukkan solusi dalam dokumen perencanaan dan anggaran, khususnya memilih dan menetapkan indikator yang akan diintervensi berdasarkan data rapor pendidikan. Diawali tentunya adalah bagaimana indikator yang berwarna merah, ini yang akan menjadi fokus penyelesaian masalahnya. Ketika di sekolah sudah tidak ada yang indikator berwarna merah, maka lanjutkan dengan indikator yang berwarna kuning untuk menjadi penyelesaian dari masalah dan akar masalahnya. Dan jika kuning sudah tidak ada, maka fokus kepada yang berwarna hijau. Nah, tentu dari tahapan keseluruhan ini yang paling penting adalah bagaimana input, proses, dan output di dalam pembelajaran ini menjadi perhatian sahabat guru hebat semua, khususnya di dalam standar kompetensi lulusan. Ini yang akan menjadi perhatian semua, sehingga kita membaca data ini itu adalah penting dari arah kanan, tengah, dan kiri, karena dari arah kanan ini menunjukkan input di dalam satuan pendidikan itu ada 3 aspek di sana, bagaimana guru dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, dan standar proses ini adalah menjadi input, sehingga kompetensi dan kinerja dari guru dan tenaga kependidikan ini menjadi
fokus perhatian di input. Nah, sedangkan di proses ini adalah bagaimana optimalisasi dari standar isi. Standar isi itu adalah kurikulumnya sekolah. Kurikulum apapun yang diterapkan, maka bagaimana yang penting itu adalah input ini dioptimalkan. Dari standar isi, kemudian di standar prosesnya, sampai ke penilaian dan tentu standar pengelolaan, sehingga akan mendapatkan standar kompetensi lulusan yang optimal. Sehingga dari rapor pendidikan itu yang menjadi perhatian kita adalah di input dan di proses untuk nanti akan memperoleh outputnya. Nah, sehingga kode yang ada itu adalah C itu kompetensi dan kinerja GTK, sedangkan D dan E itu adalah mutu dan relevansi pembelajaran, sampai kepada pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan mutu dan relevansi A, kode A dan B, mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, dan pemerataan pendidikan yang bermutu. Inilah yang perlu dibaca di dalam rapor pendidikan yang sudah sekolah miliki, ya. Jadi sekali lagi, inputnya adalah C, kemudian prosesnya adalah D dan E, sedangkan outputnya adalah A dan B. Nah, tentu di aspek berikutnya itu bagaimana kita tetap membacanya itu adalah dari arah kanan, kualitas sumber daya manusia yang ada di sekolah, yaitu dari kompetensi dan kinerja PTK, sampai bagaimana pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa, mutu dan relevansi pembelajaran ini, sehingga menghasilkan dimensi A dan dimensi B, mutu dan relevansi hasil belajar murid itu, kualitas capaian pembelajaran siswa menjadi optimal tentunya. Nah, keterkaitannya adalah bagaimana program dan kebijakan pembelajaran di sekolah itu dimulai tadi di awal, bagaimana KOSP itu, kurikulum operasional satuan pendidikan itu diupdate mulai dari visi misi berpusat pada murid, manajemen berorientasi pada mutu pembelajaran, sumber daya dan dukungan untuk refleksi dan inovasi guru, kinerja sebagai guru yang berhasil menggerakkan guru-guru yang lain. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang penting, sehingga di pengelolaan sekolah itu bagaimana pentingnya pelibatan warga sekolah dan pengelolaan program sehingga berbasis data dan melakukan refleksi diri khususnya pada guru dan juga perbaikan pembelajaran, bagaimana refleksi atas praktik mengajarnya, ini yang menjadi penting tentunya, bagaimana belajar itu meningkatkan kemampuan murid dan juga penerapan praktik-praktik baik yang inovatif. Ini terkait dengan kehadiran manajemen kelas, dukungan afektif, sampai kepada aktivasi kognitif dan metakognitif. Ini menjadi sesuatu yang penting, didukung oleh sarana prasarana sekolah dan karakteristik murid ini, sehingga hasil belajar murid melalui literasi, numerasi, karakter, dan juga keterserapan lulusan sampai kepada kompetensi lulusan ini menjadi sesuatu yang penting untuk di jenjang SMK. Nah, di terakhir itu adalah bagaimana sekarang memilih dan menetapkan masalah. Maka seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bagaimana pilih indikator yang merah pada rapor pendidikan. Kemudian jika rapor indikator merah tidak ada, pindah ke indikator yang kuning. Lalu tidak ada lagi, maka dilanjutkan dengan indikator yang hijau. Nah, setelah itu tentu di prioritas satuan pendidikan itu rasionalisasinya itu sudah disiapkan. Bagaimana menu prioritasnya? A1 itu adalah kemampuan literasi, A2 adalah kemampuan numerasi, dan A3 itu adalah indeks karakter, kemudian D4 iklim keamanan sekolah, dan D8 itu adalah iklim kebinekaan. Sehingga bagaimana warna kuning, mulai dari merah, kuning, dan hijau itu menjadi suatu aspek yang penting untuk ditemukan rumusan akar masalahnya, ini yang menjadi sesuatu yang penting, sehingga mulailah memilih indikator dari
warna merah atau warna kuning. Dari identifikasi masalah pada A1, khususnya di kemampuan literasi, maka refleksi atau akar masalah yang akan menjadi perhatian kita di sekolah itu adalah pada A1, sebagian besar siswa dalam kategori perlu intervensi khusus dan dasar, terutama dalam hal membaca teks informasi, membaca teks sastra, mengakses dan menemukan isi teks, menginterpretasi dan memahami teks secara keseluruhan ini masih perlu intervensi. Nah, begitu juga di kemampuan numerasi. Oleh sebab itu, output kegiatan yang harus dibenahi, maka bagaimana optimalisasi di dalam pembelajaran itu penting untuk kehadiran guru untuk memberikan penguatan pembelajaran literasi dengan menggunakan modul literasi, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh guru, memberikan waktu yang cukup untuk murid di dalam memahami sumber belajar dan terlibat aktif mengemukakan pendapat sampai kepada berbagi sumber bacaan yang menginspirasi. Terima kasih sahabat guru hebat, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Salam sehat selalu.